Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten diskusi kita, konten podcast kita, dan kali ini adalah hari yang sangat berbahagia karena gue sudah kedatangan seorang ekonom, politician, pemikir. Beliau ini legend banget, ya, dan sudah seseorang yang dianggap sebagai orang yang negarawan gitu. Kalau syarat menjadi hakim MK kan ada syaratnya harus negarawan. Gitu. Nah, beliau ini kalau kuliah Fakultas Hukum mungkin udah jadi hakim MK nih karena sudah terbukti kenegarawanannya gitu. Please welcome, terima kasih sudah datang Bang Faisal Basri, terima kasih Bang sudah Terima bergabung di Total kasih. Politik. Gimana Bang? Sudah di rumah terus nih sekarang kayaknya banyak banget webinar, udah menjadi raja webinar nih kayaknya saya ngelihat. Sudah biasa di rumah lah dari sebelum pandemi, jadi tidak kaget. Berapa Ya, banyak pandemi tidak webinar Bang? membuat kita berkurang aktivitas ya. Nah, aktivitas fisik ini yang harus dijaga. Jadi olahraga jangan lupa itu. Ya. Olahraga apapun, kalau saya kan sederhana jalan kaki saja. Setidaknya 5.000 step, setidaknya itu 5.000 step satu hari. Masih ini ya Bang, masih gerak terus yang penting ya, walaupun di rumah aja nih. Harus. Yang penting gerak terus gitu. Bang, ini kita mau bicara soal masalah kita akhir-akhir ini nih Bang. Soal kultur akademik gitu. Jadi kan Bang Faisal ini orang yang ya orang kampus yang tidak di Menara Gading gitu. Bang Faisal udah terbukti sudah membangun gerakan politik, sudah terbukti membangun partai politik, bahkan sudah aktif dalam kritik-kritik sosial gitu. Ya sebenarnya Bang Faisal ini lahir dari sebuah akademik yang memang sistematis di UI dan atau tempat lainnya di Vanderbilt gitu misalnya, atau seseorang yang memang devian aja dari masyarakat pada umumnya gitu loh Bang. Saya rasa saya bukan satu-satunya atau sedikit ya, tapi cara menyampaikannya berbeda-beda, cara mengekspresikannya berbeda-beda. Ada kawan-kawan cukup banyak gitu di kampus ini yang kampanye anti tembakau, ya. Itu luar biasa itu, membangun jaringan, kampanye, research ya. Itu juga hebat-hebat teman-teman. Ada juga yang membantu daerah ya, empower daerah gitu. Kemudian membina satu desa menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi mereka beraktivitas, berkiprah dalam diam. Humble sekali teman-teman itu. Kemudian ada juga yang macam-macam lah ya, membantu UMKM. Itu juga semacam aktivisme kan. Nah, yang Anda maksudkan aktivisme gitu ya. Nah, yang masuk ranah politik memang sangat jarang. Barangkali waktu saya masuk politik dulu, masuk PAN ya, mungkin satu-satunya dari Fakultas Ekonomi UI. Satu-satunya. Ya ada Pak Anwar Nasution, tapi istrinya yang masuk PAN gitu, bukan Pak Anwar Nasution gitu. Dan kita totalitas kan. Totalitas karena memang dituntut untuk totalitas, maka aturan pun tidak membolehkan pegawai negeri sipil untuk memasuki ajang politik praktis ya.
Hmm. Oleh karena itu saya pertama kalinya waktu itu dimungkinkan cuti 2 tahun. Waktu tahun 90-an itu ya, Ya 98. akhir reformasi itu, cuti 2 tahun ada PP 10 kalau nggak salah, Ya. peraturan pemerintah nomor 10. Kalau dalam waktu 2 tahun tidak kembali, otomatis gugur. Tapi kalau dalam 2 tahun kembali, diaktifkan pegawai negerinya. Ya. Selama masa 2 tahun itu hanya dapat gaji pokok. Seingat saya Dapat waktu itu gaji ya. pokok saya bulat 500.000 rupiah. Lumayan lah donasi buat PAN waktu itu ya. Nah, total keluar itu pada waktu saya mengikuti Pilkada Jakarta. Ada syaratnya untuk ikut Pilkada itu sudah mengundurkan diri dari PNS dan disetujui oleh atasan gitu. Luar biasa kan, disetujui gitu. Supaya tidak keluar masuk gitu. Ya kita konsekuen lah dengan aturan. Semua ada pilihan itu ada ongkosnya. Ya. Apa Bang yang memantik Bang Faisal yang jadi satu-satunya tadi gitu loh. Kan FEUI ini kan udah jelas Bang, paling sial jadi menteri katanya kalau kita lagi nyanyi-nyanyi waktu jadi mahasiswa baru itu kan. Saya dulu di FISIP kan. Nah kalau lihat anak FE kan anak FISIP, anak FE paling sial jadi menteri gitu-gitulah janjinya gitu. Abang masuk parpol. Saya rasa setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri ya. Saya juga tidak merencanakan. Saya memang diminta setelah demo-demo gitu, saya diminta untuk ikut menyiapkan partai, bikin platformnya ya bersama dengan kawan-kawan yang lain. Saya pikir selesai platform saya udah selesai. Oleh karena itu saya mendekatkan kediaman saya dengan Depok. Saya tinggal di Cijantung, 15 menit ke Depok itu dari Cijantung itu lewat belakang, lewat Kopassus itu, Cavalry. Semua udah di set lah gitu ya untuk tinggal. Namun tinggal dekat kampus. Namun ya setelah platform selesai, bicara kepengurusan, saya juga tidak ikut-ikut lagi. Tidak kasak-kusuk saya sekjen dia enggak. Karena tidak ada di pikiran, terus terang. Nah, tiba-tiba mereka suatu ketika mereka deadlock ya, cari sekjen. Awalnya Pak almarhum, kalau nggak salah sudah almarhum, Pak Amin Aziz. Pak Amin Aziz tidak disetujui oleh Pak Amin Rais karena terlalu tua. Masa sekjen lebih tua dari dia gitu ya. Kemudian saya dengar berikutnya ada Ismit Hadad tidak bersedia untuk meninggalkan dapurnya. Nah, jadi diteleponlah, Sal, kamu aja ya, Bismillah. Ya udahlah, Bismillah gitu. Itu aja. Istri gak saya kasih tahu, ibu saya tidak saya kasih tahu gitu. Padahal ini kan keputusan besar dalam hidup. Ya udah saat itu juga saya katakan, iyalah gitu. Bismillah, iyalah. Iya kan ya, kalau kita lihat itu selama Orde Baru Bang, FEUI ini kan penopang watak teknokratiknya UI dari Indonesia dari dulu gitu. Strategi teknokratisnya Pak Harto itu sangat terpengaruh oleh begawan-begawan ekonomi di FEUI gitu ya, yang mana ya Pak Nugroho Pak ini dulu kan Sumitro misalnya kan, dari zamannya Pak Sumitro sampai ada istilah mafia Berkeley gitu, kemudian kan dari FEUI juga semuanya kan
Ini udah jadi mitos di kepala kita ini gitu. Dan tiba-tiba Bang Faisal muncul gitu kan dengan cara yang berbeda gitu kan, masuk ke partai politik, membangun demokratisasi gitu. Ini ada transformasi gitu dari tradisi yang established di institusinya Bang Faisal gitu. Memang saya satu-satunya barangkali ya. Sampai sekarang rasanya satu-satunya kepala LPM, Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, yang tidak jadi pejabat. Satu-satunya. Sejak zaman Pak Mitro ya, Sumitro, Wijoyo, Ali Wardana, Emil Salim, Sadli, terus sampai Darmin Nasution, Sri Mulyani, Komarajaya, Muhammad Ihsan, semua lah ya, memang masuk ke pemerintahan. Saya bukan tipenya lah ya. Saya sadar saya bukan orang yang bisa disuruh-suruh gitu, dalam artian melaksanakan macam-macam gitu ya. Saya ingin jadi manusia merdeka, itu saja sih. Jabatan bukan yang saya cari. Komisaris saya hindari gitu. Sejak zaman Orde Baru gitu. Udah sering ditawarin pasti ya Bang ya. Sejak zaman Pak Harto bahkan. Ya karena ingin jadi orang bebas saja. Jadi ya. Nah, oke Bang. Kita kembali ke UI gitu loh Bang. Kita lihat hari ini ya, saya sih dalam satu sisi agak kecewa gitu, dalam artian ada rasa kecewanya tapi ada rasa sayangnya juga sama UI. Ini institusinya lagi diacak-acak gitu. Muncul tweet-tweet atau pernyataan-pernyataan, dulu saya bangga anak saya sekolah kuliah di sini, sekarang saya malu rasanya gitu misalnya. Terus banyaklah pernyataan-pernyataan yang menghajar UI secara institusi gitu. Dengan situasi yang terjadi belakangan dengan rektor UI yang rangkap jabatan menjadi komisaris, yang kemudian aturannya diubah, kemudian beliaunya mundur. Nah, dari pagi kan update terbarunya nih beliau udah mundur gitu. Dari komisaris BUMN. Okay. Udah mundur gitu. Jadi setelah berbagai macam dinamika akhirnya memilih untuk mundur. Saya berdoa mudah-mudahan beliau pindah ke Perhutani, Bang. Pertani atau PTDI gitu. Yang ruginya gila-gilaan gitu kan. Siapa tahu kan BUMN hancur, kalau levelan rektor masuk bisa lebih baik kan. Ya kan, kalau BRI kan udah jadi barangnya. Kita nggak perlu ya, maksudnya kita perlu best talent tapi ya orang yang mau belajar juga bisa masuk situ gitu. Gak harus seorang yang punya overrated lah, levelan Prof Ari Kunchoro yang sudah tembus di American Journal of Economics gitu kan, jadi komisaris BRI yang udah jadi lembaganya gitu. Nah, gimana Bang Faisal melihat kultur kita ini kampus yang berpolitik gitu hari ini, tapi nggak masuk parpol sekalian. Kalau Bang Faisal kan maksudnya jelas gitu, saya ingin berpolitik, saya masuk ke partai politik, saya mau bangun lewat jalur demokrasi gitu. Hari ini kan berpolitiknya malu-malu Bang gitu. Atau ada pandangan lain dari Bang Faisal? Kalau saya pandangannya kayak gitu. Ada indeks ya yang dikeluarkan oleh Times Higher Education, peringkat universitas berdasarkan karyanya yang berdampak besar kepada masyarakat. Tahun 2021 kalau saya nggak salah diluncurkannya itu. UI kalah dengan 3 universitas atau 4 universitas nasional. Undip, UGM, apalagi ya saya lupa ya. Nanti kalau Anda mau saya kirimkan hasilnya itu.
menandakan bahwa UI itu kering dalam menghasilkan policy research ya, atau research berbasis empiris, pakai sampel survei gitu, yang terkait dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Kalau produksi research atau tulisan ilmiah di jurnal-jurnal boleh jadi naik, tapi yang berdampak sosial ini besar buat masyarakat itu, kita kok kedodoran ya. Nah, saya bisa memahami oleh karena itu, mengingat bahwa ada represi terselubung atas sivitas akademika untuk tidak utak-atik pemerintahan gitu, tidak mengkritik pemerintah gitu, sehingga ya terdismotivasi gitu ya. Tadinya dia antusias gitu, tapi ekosistemnya tidak memungkinkan dia untuk seperti itu, atau sivitas akademika untuk seperti itu, karena bayang-bayang takut naik pangkat, bayang-bayang tidak dapat rezeki, begitulah. Nah, oleh karena itu, walaupun Ari Kunchoro mundur dari BRI, belum selesai persoalan. Dia punya otoritas yang eksesif untuk menciptakan ini. Ya. Jadi masih menjadi duri itu, ya, melihat perilakunya selama ini, apa-apa panggil, apa-apa telepon, ya, kepada pihak-pihak yang melakukan kritik sosial. Itu barangkali yang perlu disikapi. Memang UI ini menjadi tidak kritis gitu ya artinya, Bang Faisal. Maksud Bang Faisal tadi. Itu kira-kira pelemahan itu secara historis mulai kapan terjadinya, Bang Faisal? Saya masuk ya, saya telusuri ya. Saya masuk tahun 78, waktu itu rektornya Prof. Mahar Marjono. Itu betul-betul bapak sekali ya, buat kita. Terkenal. Dia marahi kalau demonya melanggar etika gitu, misalnya melempar telur menteri gitu ya, walaupun mobilnya begitu ya. Nah, itu yang begitu-begitu dia nggak suka, dia marahi. Tapi tatkala bicara substansi, bicara kebebasan akademik, ya, kebebasan mimbar, dia lindungi mahasiswa. Nah, setelah itu Pak Mahar, Pak ini ya, siapa namanya? Nugroho atau Susanto. Ya, Oke, kalau itu namanya NKKBKK. Jadi depolitisasi kampus. Tapi kebebasan akademiknya tidak disentuh oleh dia. Tidak ada namanya larang melarang untuk karya ilmiah, tidak ada. Jadi ini sekedar depolitisasi kampus, dalam artian mahasiswa tidak boleh berpolitik begitu. Demo kita kan setiap hari waktu itu, mogok kuliah, dan lalu muncul era pemilihan rektor langsung. Pemilihan rektor langsung, saya kebetulan sekretaris pemilihan rektor pertama itu. Bukan yang pertama, yang kedua barangkali. Yang Pak Martani maju juga itu. Nah, itu saya jadi sekretaris kalau saya nggak salah. Oke, enggak penting itu. Tapi tidak terjadi juga yang namanya intervensi menyentuh kebebasan akademik begitu ya di level UI.
Nah, tapi di level fakultas juga tidak terjadi. Nah, saya baru dengar di level fakultas itu ada panggil-panggil gitu-gitu di era dekannya Ari Kuncoro. Oh, oke. Dekannya Ari Kuncoro biasa tuh panggil-panggil gitu ya. Bahkan saking noraknya di fakultas kami itu ada dosen muda alumni Fakultas Ekonomi UI tampil di televisi atau bikin komentar atau tulisan di media dipanggil oleh ketua Iluni. Ini apa urusannya? Iluni FE ya. Iya, yang penguasa juga gitu, yang di dalam kekuasaan juga gitu ya. Jadi sejak dulu memang ada kekhawatiran karena Fakultas Ekonomi UI itu pemasok teknokrat itu kalau gaduh, kalau kritis di kampus itu mengganggu kenyamanan mereka gitu. Tidak secara langsung ya. Nah, oleh karena itu biasa itu panggil-panggil, bahkan mahasiswa. Saya kan sudah pensiun, jadi ngajar sekali-sekali saja. Nah, setiap kali saya ke Depok, hampir selalu itu pulangnya susah sekali. Karena dosen inilah mau curhat, mahasiswa lah mau curhat gitu. Tidak ada wadah untuk mengeluarkan apa ya kegundahan secara bebas gitu karena ya ketakutan itu tidak naik pangkat terutama itu ya tidak diajukan profesornya jabatan profesor dipecat bisa jadi kalau anda nggak suka dipecat gitu tanpa itu model Ari Kuncoro itu ada korban-korbannya gitu ya terkait dengan ini. Kemudian kalau dianggap radikal, dipanggil, jadi dekan memanggil atau dia meminta guru besar lain untuk panggil, diinterogasi gitu, sejenis interogasi lah, disuruh ngaku aja, padahal belum tentu dia berbuat salah. Ngaku aja deh, lo saya nggak tidak berbuat apa-apa kok suruh ngaku, aku dosa gitu. Nah itu di situ kan mulai terusik itu pemberontakan itu. Nah sebaliknya sahabat saya juga ya yang sudah pantas jadi guru besar lancar habis karena di mata Ari Kuncoro orang ini dekat dengan Pak Jokowi jadi takut kan. Ya jadi kata Ibu Budi Budi dosen Fakultas Hukum tuh Sulistiawati Irianto ya. Ya. Itu juga Tulis. satu-satunya yang barangkali cukup keras sih mengatakan kampus ini sudah mengabdi kepada kekuasaan gitu. Kuncinya itu sebetulnya. Ya, kuncinya dianggap mengabdi kepada kekuasaan sehingga kultur akademiknya menjadi tidak berkembang gitu ya Bang ya. Betul. Nah, gini Bang, iya kan kerjaan dekan itu banyak ya Bang ya. Maksudnya dibanding ngurusin yang begitu-begituan kan ya kan mengurusin office politicking gitu kan pusing juga kan. Sebenarnya kan dekan ini representasi dari kampus atau rektor ini representasi kampus yang menjadi wajah dari kampus. Misalnya kita tahu misalnya di LSE gitu London School of Economics kita kenal nama Anthony Giddens gitu misalnya. Ya yang jadi director di fakultas gitu ya, dekan gitu. Dan ini yang menjadi nilai lebih dari kampus itu, wah gue kalau kuliah di situ nanti bisa diajar sama Giddens nih gitu kan. Atau di Amerika misalnya beberapa kampus misalnya di Harvard gitu misalnya akan diajar sama Theda Skocpol gitu kalau di ilmu politik gitu ya. Nah kenapa urusan
daleman ini lebih menjadi perhatian ketimbang membangun reputasi sebuah lembaga yang hingga itu juga akan meningkatkan peringkat kampus dan dianggap berprestasi di kemudian hari. Misalnya kalau kita punya reputable economist gitu misalnya kan, di level internasional akan banyak mahasiswa asing yang datang gitu misalnya gitu Bang. Kenapa urusan perintilan ini menjadi menarik gitu? Apa benar benefit jangka pendeknya memang kelihatan ada atau gimana sih sebenarnya gitu kulturnya gitu? Saya rasa kami sadar ya, dekan itu harus jabatan full time. Masa lalu Fakultas Ekonomi itu agak kacau ya. Kenapa saya katakan kacau? Zaman saya masuk Fakultas Ekonomi tahun 78 itu, dekannya adalah Profesor Ali Wardana yang pada waktu itu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Luar biasa lagi, pembantu dekan satu namanya dulu, pembantu dekan satunya Profesor Barli Halim, Ketua BKPM. Yang sepanjang tahun pertama itu tidak pernah saya lihat. Pak Ali Wardana setahu saya hanya datang waktu kuliah umum untuk mahasiswa baru. Jadi semua dikumpulkan di ruang 3 itu. Pak Ali Wardana pertama saya lihat dan terakhir saya lihat di kampus. Tapi luar biasanya ya, itu saya tidak tahu latar belakangnya ya, harus saya pelajari juga sih. Tapi sistem sudah jalan. Jadi yang saya tahu itu, yang ngurus kampus itu cuma 2 orang waktu itu. Prof. Junaidi Hadi Sumarto dan ada dekan Pak Bakir Hasan. Itu jadi jurusan-jurusannya kuat gitu. Nah kemudian ada lagi bagi saya tragedi juga gitu ya. Pak Anwar Nasution jadi dekan, merangkap deputi senior gubernur Bank Indonesia. Ke kampus hari Sabtu aja. Saya juga heran, seperti tidak ada orang lain yang mengurus Fakultas Ekonomi ini yang pantas gitu ya. Aneh aja buat saya. Nah, karena itu maka dipikirkanlah ya bagaimana supaya dekan ini dan yang mengurus kampus ini full time, yang ngurus kampus ya. Nah, saya waktu itu ketua jurusan. Ketua jurusan pertama kali yang ketua jurusan itu dapat fasilitas mobil. Karena dekannya kasihan sama saya baru direktur LPM dapat mobil, kemudian ketua jurusan nggak dapat mobil. Jadi pertama kali diperkenalkan dapat mobil. Kan ada 3 jurusan, jadi semua juga harus dapat kan. Saya ingat Kijang itu. Nah kemudian di era selanjutnya ini nggak bisa gini lagi ya, kelihatannya gitu. Oleh karena itu dibereskan. Jadi mobil dinas dekan di-upgrade gitu ya. Mobil dinas dekan di-upgrade, gajinya dilipatkan. Lipat berapa saya tidak ingat. Untuk dia full time. Nah, tapi yang melanggar itu Babang Brojo itu pertama yang melanggar itu. Jadi bukan Ari Kuncoro yang pertama ya. Bukan Ari Kuncoro yang pertama. Jadi susah bener karena tarikan dari luar itu sedemikian banyaknya barangkali ya. Ya sudah, hidup ini adalah pilihan.
Pak Dorojatun setahu saya dia tidak pernah. Nah setelah jadi tidak jadi dekan barulah dia menjabat komisaris gitu. Jadi ya kan ujung-ujungnya integritas orang yang jadi cerminan itu. Nah, tapi kalau dekan misalnya menduduki jabatan koordinator tim penelitian seluruh fakultas, oh itu enggak apa-apa gitu. Jabatan akademik gitu ya, Ya, ya. yang terkait dengan pendidikan gitu-gitu. Enggak apa-apa, bagus. Penasehat di kementerian mana gitu nggak apa-apa juga harusnya Bang. Eh ya, Kan nasehat aja. sebatas penasehat. Nasehat. Kan Ya, ya, butuhnya nasehat kan orang pinter ini ya. kan gitu. Tapi seingat saya dulu misalnya eh oh iya ya, saya juga pernah tim asistensi monitoring Iya, Menko Equin itu konven. tapi itu sebelum saya tamat. Jadi sebelum jadi pegawai negeri. Oh, belum tamat itu, Bang. Belum. Nah, memang itu yang terjadi. Jadi staf ahli ya biasanya staf Iya, ahli. staf ahli. Misalnya Pak Edi Suwasono itu staf ahli kepala Bappenas. Hmm. Prof. Asyad Anwar juga staf ahli kepala Bappenas. Zaman Pak Kwik kalau saya tidak salah. Ya, Sebatas memang, itu. memang benar karena keahliannya ya, bukan karena bermain dalam politik struktural gitu ya, Bang. Betul.